Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdir dan mengizinkan kita untuk kembali bisa hadir di rutinan ini. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Thumma 'afawna, kemudian aku Allah memaafkan, ankum dari kalian wahai Bani Israel, min ba'di dzalika, setelah itu semua, setelah mereka menyembah patung anak sapi dan seterusnya, Allah memaafkan, menerima taubat mereka, la'allakum tashkurun, agar kalian wahai Bani Israel, tashkuruna adalah bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah. Setelah Nabi Musa datang dan membawa kitab Taurat, singkat cerita didapati kaum Bani Israel dalam keadaan syirik atau murtad, keluar dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Semua nabi agamanya Islam. Maka singkat cerita kemudian mereka bertaubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses taubatnya bagaimana nanti akan diceritakan setelah ayat ini, di ayat-ayat berikutnya. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pertama bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sangat rahmat dan sangat sayang terhadap hamba-hambanya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang benar-benar mau bertaubat. Ini lihat Bani Israel sudah diselamatkan dari Fir'aun, mereka melihat dengan mata kepala mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan, bahkan jadi 12 jalur jalan tol kemarin itu. Kemudian setelah itu Nabi Musa pergi untuk mendapatkan kitab Taurat, yang mana kitab itu tak lain ya untuk mereka. Malah mereka berkhianat, nyembah patung anak sapi. Tapi ya diampuni sama Allah. Ini menunjukkan Allah itu
Maha mengampuni terhadap semua dosa-dosa hambanya asal benar-benar mau bertaubat. Loh, bukannya dosa syirik, dosa mensekutukan Allah itu kan tidak bisa diampuni. Iya, nggak bisa diampuni memang. Lah ini Bani Israel kan sudah syirik, sudah murtad, keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi kok masih diampuni? Nah, ini perlu dipahami. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah itu memang syirik, mensekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, itu dosa terbesar, nggak bisa diampuni. Itu kalau dia mati bawa dosa itu ning akhirat niku ndak bisa diampuni dosa syirik ini. Tapi ketika dia masih hidup, misal ada orang Islam karena suatu hal dia murtad, keluar dari Islam, punya Tuhan lain, ini kan syirik, mensekutukan Allah. Tapi kalau dia benar-benar tobat, balik mlebu Islam meneh, bisa diampuni sama Allah, asal benar-benar. Selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk tobat, asal nggak mainan. Kok mlebu Islam metu meneh, mleba metu mleba, ini mainan ya beda meneh. Asal orang itu benar-benar bertaubat kepada Allah selama dia masih hidup, maka dia masih berpotensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lihat Bani Israel, kurang ajarnya luar biasa ini. Sudah seperti itu ditampakkan nikmat Allah yang besar, mukjizat yang besar, belah lautan, belum pernah terjadi itu dalam sejarah bumi kecuali untuk mereka Bani Israel. Tapi malah setelah itu mereka mensyirikkan, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh yang seperti itu diterima tobatnya oleh Allah. Maka di sini pertama dari ayat ini menunjukkan Allah Maha mengampuni semua dosa hamba-hambanya selama dia masih hidup dan selama dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri niku pernah meriwayatkan ketika iblis diturunkan dan telah dilaknat, maka iblis sumpah-sumpah, bi'izzatika wa 'azamatik inni la ufariqu bna adam hatta tufariqa ruhuhu wa jasaduh. Sumpah demi kemuliaanmu wahai Allah, aku tidak akan pisah dari manusia selama jasad dan rohnya tidak terpisah. Alias iblis itu sumpah akan terus menggoda manusia agar lalai dari Allah, agar maksiat kepada Allah, agar jadi temannya kelak di neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Dia sumpah selama manusia jasad dan rohnya tidak terpisah alias hidup, maka aku nggak akan pisah. Aku akan terus goda manusia itu seumur hidupnya agar menjadi hamba-hambamu yang durhaka. Maka saat seperti itu iblis sudah sumpah-sumpah seperti itu, Allah menjawab, wa izzati wa azamati la ahjubu taubata an abdi hatta yugharghira biha. Maka aku juga bersumpah wahai iblis, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menutup taubat hambaku selama dia rohnya belum sampai ke kerongkongan. Selama rohnya belum sampai ke kerongkongan, maka diterima taubatnya setiap hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah itu ngampuni semua dosa. Selama kita benar-benar bertaubat, maka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat yang menarik dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kecuali 3 manusia, 3 golongan makhluk ini nggak dapat taubat ampunan Allah, sudah terkunci pintu taubat. Pintu taubat itu kan luasnya luar biasa, besar.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan babut taubati lit-taibina maftuhun min qibalil maghrib masirata 40 sanah la yughlaqu alaihim hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Pintu tobat itu berada di arah barat sana. Letaknya di mana hanya Allah yang tahu. Tapi kata beliau, pintu tobat itu saking besarnya, lebar dan besar pintunya itu umpama kita berjalan memerlukan 40 tahun. Saking besarnya pintu itu. Nah, pintu itu dibuka terus oleh Allah sampai nanti matahari terbit dari barat, alias datangnya kiamat. Matahari terbit dari barat, baru pintu tobat itu ditutup. Jadi selama pintu tobat itu masih terbuka, matahari masih terbit dari timur, dan selama nyawa kita belum sampai ke kerongkongan, ke tenggorokan, pas ditarik sakaratul maut durung sampai ning tenggorokan, sampai di perut itu loh, itu masih bisa sempat tobat. Nek wes nyawa itu sudah di sini sudah, nah, itu sudah tertutup. Dua itu, matahari terbit dari barat atau nyawanya sudah sampai di kerongkongan, maka itu pintu tobat tertutup. Selama itu dua itu belum ada, maka pintu tobat masih terbuka. Allah masih buka taubat dan ampunannya. Ada 3 makhluk yang tertutup sudah pintu tobat itu untuk mereka. Pertama siapa? Pertama adalah iblis, Rasul Kafarah. Untuk iblis tertutup sudah, karena memang sudah dilaknat sama Allah. Yang kedua, Qabil bin Adam, Rasul Khatiin, anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil, anaknya Nabi ini, tapi malah membunuh saudaranya sendiri. Ini pemimpin orang-orang yang berdosa. Kalau iblis pemimpin orang-orang yang kafir, orang-orang yang nggak beriman sama Allah. Nek Qabil anaknya Nabi niki, anaknya Nabi Adam niki pemimpin orang-orang berdosa. Makanya anaknya Nabi, anaknya kiai, anaknya wong soleh, ya kadang-kadang bisa bandel. Nasab ya nasab, kelakuan ya kalau kelakuan beda itu. Oh, nek anaknya wong soleh mesti soleh, tidak mesti. Oh, nek kiai mesti kiai ini, ya tidak mesti. Bisa jadi anaknya kiai jadi preman, bisa. Anaknya preman jadi kiai, bisa. Ini lihat ini Nabi Adam, anaknya jadi pemimpin para pendosa, yaitu Qabil. Enggak diterima tobatnya oleh Allah, ditutup pintu tobat untuk si Qabil ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, waman qatala nabiyyan minal anbiya, orang yang pernah membunuh seorang nabi. Nah, zaman dulu kan banyak orang-orang Bani Israel niku membunuh nabi-nabinya. Nah, pembunuh seorang nabi itu dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu semua, maka pintu taubat dan ampunan, maaf dari Allah terbuka lebar. Nah, ini yang pertama. Dari ayat ini menunjukkan Allah maha mengampuni hambanya sebesar apapun dosa-dosa itu, asal benar-benar taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kenapa menerima taubatnya Bani Israel? Karena Allah ingin menyisakan atau menetapkan keturunan yang baik, walaupun pendahulunya itu jelek. Menungso niku kadang dia ini nggak tobat, dia ini tetap ahli maksiat. Kalau di zaman Nabi dia ini tetap kafir, musuhi Nabi, tapi keturunannya cucu yang kesekian ternyata jadi sahabatnya Nabi. Wes ndak usah ado-ado. Abu Jahal itu kan musuh besar Rasulullah, Abu Jahal. Tapi beliau punya anak yang sangat luar biasa. Kok beliau sampean? Abu Jahal ini punya anak yang luar biasa. Jadi sahabatnya Rasulullah, yaitu sahabat Ikrimah. Nah, Allah itu membuka pintu taubat barangkali keturunan dari orang-orang yang ahli maksiat itu ternyata mereka nanti akan ada keturunan-keturunan yang baik, yang ahli taat.
Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim alaihissalam lamma urija bihi ila malakutis samawat, sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika di-mi'rajkan oleh Allah. Mi'raj, riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ajlan dari Makhul. Jadi Isra Mi'raj itu Pak, Isra Mi'raj itu pernah dialami oleh nabi-nabi dan juga dialami oleh wali-wali. Niki kalau kasih tahu ben cerdas. Niki jarang diterangkan. Kecuali yang Isra Mi'raj dengan jasad dan ruh. Jasad dan ruh itu cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad seperti kita ini hidup, jasad dan ruhnya masih bersatu hidup, itu terjadi cuma khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diabadikan di Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi la ilaha illa akhirih. Tapi nah Isra Mi'raj, Mi'raj dengan ruh saja, rohani, itu dialami banyak para nabi, dialami bahkan oleh para wali. Di antaranya ini riwayat ini, Nabi Ibrahim pernah Mi'raj, naik ke langit. Tapi ruhnya saja, pakai ruh tok, tidak pakai jasad. Kalau pakai jasad tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu Mi'raj, bahkan para wali ada yang Mi'raj. Misalnya sekarang masih rame itu para habaib niku dibully karena punya nenek moyang yang namanya Al-Imam Faqih Muqaddam yang sehari Mi'raj 70 kali. Banyak yang mengingkari, mengalahkan Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad aja seumur hidup Mi'rajnya cuma sekali, ini satu hari 70 kali. Nah, iki wong nek gak ngaji ngene iki. Gampang nyalahno ulama, gampang nyalahno wali. Imam Faqih Muqaddam niku Pak, keturunannya itu banyak jadi ulama, banyak jadi wali. Di antaranya di Gresik itu ada namanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, makamnya diziarahi di dekat Masjid Agung Gresik. Sampai sekarang diziarahi, banyak orang ziarah. Itu kata Syekh Al-Fadani, Syekh Fadani, ulama Nusantara. Syekh Yasin Al-Fadani ini ku ngomong, beliau itu adalah kutub di zamannya, pemimpin para wali di zamannya. Yang ngomong bukan habaib, yang ngomong Kiai Nusantara yang terkenal musnidud dunia. Di salah satu kitab beliau mengatakan Al-Habib Abu Bakar yang ada di Gresik itu beliau guruku dan beliau adalah termasuk pemimpin para wali di zamannya, wali kutub. Nah, Habib Abu Bakar itu keturunan dari Imam Faqih Muqaddam. Nah, sekarang Imam Faqih Muqaddam yang anak cucunya ini jadi wali-wali itu dikafir-kafir nombek ngomong sing akalnya kurang nyampe itu, ilmunya ndak nutup itu. Kenapa? Gara-gara Faqih Muqaddam ngomong bahwasanya beliau itu di-mi'rajkan 70 kali dalam sehari. Akhirnya itu kafir itu. Karena Nabi Muhammad aja seumur hidup mi'rajnya cuma sekali. Nah, niki makanya ngaji ning Masjid Muhajirin Benterti. Ono ilmune niku. Yang mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad. Para nabi itu banyak yang mi'raj. Para wali banyak yang mi'raj, tapi dengan roh. Niki lho sing jadi masalah kenapa jadi titik pembahasan itu. Dengan roh, kalau dengan roh semuanya banyak kekasih-kekasih Allah itu dinaikkan ke langit, ditunjukkan kebesaran Allah. Tapi kalau dengan ruh dan jasad hanya khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya hati-hati. Sekarang kok gampang ngafirno wong, gampang ngafirno ulama, ngafirno wali sing gak cocok be dia. Na'udzubillah min dzalik. Orang biasa itu sesama muslim kita katakan kafir. Itu loh berbahaya. Kalau dia nggak kafir, kita yang kafir sendiri. Orang kalau ngomong kamu kafir, dia kafir. Ternyata itu orang Islam, ahli sholat, ahli ibadah, wong soleh. Apalagi kok wali, apalagi kok ulama. Wah, di kafir-kafir. Hati-hati.
Orang seperti ini nanti matinya dicabut imannya sama Allah. Jadi digolongkan dengan golongan orang-orang kafir, jadi su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Ngeri. Makanya kalau kita belum tahu ilmunya, lebih baik diam, wis ngurusi toko, ngurusi anak bojone, salat, ibadah, ora usah ngurus-ngurusi sing ngoten-ngoten niku. Makanya media itu hati-hati di YouTube niku. Hati-hati, bahaya sekali ngajak bareng-bareng mengkafirkan seorang al-imam faqih muqaddam yang cucu-cucunya jadi ulama besar-besar, jadi wali-wali besar dan disaksikan oleh para ulama kita, para kiai kita. Nah, Nabi Ibrahim saat Mi'raj itu, kembali ke riwayat ini, itu beliau ditunjukkan ada seseorang yang berzina. Pas naik ke langit itu diperlihatkan ada orang berzina. Langsung Nabi Ibrahim melihat seperti itu, doa jelek, ya Allah binasakan orang ini, kurang ajar, maksiat. Akhirnya dibinasakan oleh Allah. Naik lagi diperlihatkan ada orang yang mencuri, melakukan dosa mencuri, sama beliau fada'a alaih, beliau berdoa jelek, ya Allah binasakan orang ini, binasakan. Jadi ketika Nabi Ibrahim Mi'raj dengan rohnya itu diperlihatkan macam-macam itu, setiap diperlihatkan orang yang maksiat, beliau langsung ya Allah habisi, ya Allah binasakan, ya Allah kurang ajar nih. Makhluk dikasih nikmat sama Allah malah durhaka sama Allah. Maka setiap mendapati orang yang bermaksiat didoakan jelek dan binasa-binasa, maka Allah langsung memperingatkan sama Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, da'anka ibadi, wahai Ibrahim, sudah wahai Ibrahim, tinggalkan hamba-hambaku, tinggalkan hamba-hambaku wahai Ibrahim. Artinya apa? Ojo mbok ndongakno elek kabeh. Hamba-hambanya Allah ini, hamba-hambaku ini wahai Ibrahim ada 3 macam memang. Satu, orang yang ahli maksiat, kemudian atau orang jelek kemudian bertaubat, atau orang yang kafir kemudian dia beriman, dia jadi orang baik. Yang kedua, ada orang yang dia itu orang jelek, tetap jelek, tapi keturunannya nanti jadi keturunan baik, keturunan kesekian jadi orang baik. Itu seperti kaum Taif yang ketika itu malaikat sudah geram pengen ngangkat gunung, tapi Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan ya Allah, jangan binasakan orang Taif karena mereka belum tahu, beri hidayah mereka ya Allah. Sampai sekarang keturunan di Taif sana itu orang-orang Islam semua, itu keturunan dulu orang-orang yang mau dibinasakan. Kemudian yang ketiga, ada kalanya hamba Allah itu adalah orang yang memang dia adalah orang jelek, orang jelek sampai dia jadi orang yang celaka. Jadi manusia itu ada yang jelek kemudian tobat jadi bagus, ada yang tetap jelek tapi keturunannya bagus jadi orang baik. Kemudian ada yang dia memang jelek semuanya. Maka diperingatkan oleh Allah, Ibrahim, jangan kamu doakan jelek semua, nanti habis ini kamu doakan semua. Udah, biarkan hamba-hambaku, aku yang ngurus. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Rahmat, Maha Kasih Sayang terhadap hamba-hambanya. Kadang Allah itu menerima tobat dari hambanya agar dia itu keturunannya nanti itu terlahir keturunan-keturunan yang baik. Coba kalau yang ujungnya itu dibinasakan oleh Allah, kaum Bani Israel langsung dibinasakan, maka keturunan-keturunannya nggak akan ada yang soleh nanti. Habis Nabi Isa nggak akan lahir, tapi diterima tobatnya oleh Allah karena masih ada bibit-bibit yang baik yang akan keluar dari mereka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga terakhir, Allah SWT menerima tobat hambanya itu agar unsur kejelekan yang ada di dalam diri manusia ini terhenti dan tidak menjadi-jadi. Manusia itu andaikan Allah nggak nerima tobat, tidak ada pintu tobat, tidak ada pintu maaf, tidak ada pintu ampunan, maka kalau sudah manusia itu dia berbuat jelek, dia akan tambah jelek terus karena sudah nggak ada harapan baik lagi, nggak ada harapan tobat lagi. Akhirnya dia akan jadi manusia yang menjadi-jadi, bahkan bisa jadi
manusia yang berperilaku seperti perilakunya syayatin, para setan. Nah, adanya tobat dari Allah, ampunan dari Allah, agar manusia itu berhenti dari kejelekannya dan dia menjadi hamba yang baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada hamba yang bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta dengan hamba tersebut. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irih wa qad adallahu fi ardi falatin." Sesungguhnya Allah sangat gembira, lebih gembira daripada seseorang yang terjatuh dari ontanya, kemudian onta itu hilang. Dia cari kemana-mana sampai capek tidak ketemu. Ontanya ini membawa semua harta yang dia miliki, terus ini sertifikat, dokumen, ATM, semuanya itu dibawa di tas, ditaruh di ontanya, dia jalan, dia terjatuh kepleset, kemudian ontanya lari, dicari-cari di tengah padang pasir tidak ada, sampai lemes, sudah kehilangan semua hartanya, dia seakan-akan sudah nggak ada harapan. Lemes, sendet, tiba-tiba ontanya lewat di depannya, semuanya. Maka ketahuilah Allah lebih senang melihat hamba-hambanya yang kembali ke pintu taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang lari dari Allah dengan maksiat dan dosanya kok mau kembali kepada Allah, maka Allah itu lebih senang daripada orang yang kembali menemukan ontanya tadi itu. Subhanallah. Karena itu jadilah kita orang-orang yang selalu bertobat, jangan sampai kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang manusia itu kalau dia sudah tobat beneran, kadang-kadang dia menjadi orang-orang yang menguatkan agama ini. Kadang wong niku asale bejatnya luar biasa, tobat subhanallah, dia jadi orang yang membantu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian sholihin niku ketika berdakwah di satu daerah itu tidak ada yang berani buat pengajian, tidak ada yang berani buat kajian rutinan tidak ada yang berani masuk ke situ para ulama itu. Kenapa? Karena ada pemimpin preman di situ. Setiap pengajian bubar sama dia. Tapi subhanallah, si preman ini akhirnya taubat, sehingga di daerah tersebut tidak ada yang mabuk-mabuk lagi, tidak ada yang joget-jogetan, mabuk-mabuk, bersih semuanya di daerah tersebut aman, bahkan jadi daerah yang religius, penuh dengan kegiatan-kegiatan agama, penuh dengan kegiatan-kegiatan majelis, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Awalnya daerah yang ngeri, serem, tapi berubah jadi daerah yang agamis, penuh dengan agama. Kenapa? Karena seseorang ini tadi awalnya pendosa, tapi tobat malah jadi pejuang-pejuang agama yang membantu para ulama di daerah-daerah yang seperti itu. Subhanallah. Karena itu Allah membuka pintu tobatnya untuk siapapun hamba-hambanya yang ingin bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Bani Israel yang sudah keterlaluan saja seperti ini, tapi tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kesimpulan pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari hamba-hambanya semua dosa selama dia masih hidup dan sungguh-sungguh bertaubat, walaupun syirik tapi sungguh-sungguh taubat diterima oleh Allah asal belum mati. Kalau mati nek bawa syirik gak bisa diampuni dosa syirik itu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba-hambanya terkadang adalah untuk itu tadi, biar lahir dari orang-orang tersebut yang tobat itu keturunan-keturunan yang soleh ke depannya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat agar manusia itu punya rem, punya filter, berhenti, tidak menjadi-jadi, sehingga bisa merubah hidupnya dan jadi hamba-hamba yang baik lagi. Orang yang bertobat diampuni semua dosanya seperti bayi yang baru lahir. At-taib min ad-dambi kaman la dambalah, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir,
pentingnya kita hadir di majelis ilmu yang semacam ini sehingga kita tidak mudah mengkafirkan orang, menyalahkan orang, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat dalam seperti itu tadi, seperti Mi'raj dan lain-lain. Nah itu perlu ngaji tenanan. Nek enggak pasti salah paham, suka bahkan malah mengkafirkan orang, kafirna ulama, kafirna wali. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati di zaman akhir. Maka sungguh beruntung kalau kita dihadirkan oleh Allah, bisa istiqomah hadir di majelis yang semacam ini. Maka ajak-ajak juga yang lain untuk ikut hadir supaya dapat kemuliaan daripada majelis yang semacam ini. Di samping pahala yang besar, kita juga semakin tahu ajaran Nabi SAW, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, hingga kita menjadi orang yang insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, ada minni wal afa minkum.